Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan bisa berjumpa kembali dalam renungan harian edisi 30 Januari di hari ini. Mari kita mengawalinya dengan doa. Puji syukur hari ini kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena berkat kemurahan, pertolongan dan pelindungan Tuhan saja kami boleh beristirahat dengan baik, boleh melalui malam yang ada. Dan oleh kemurahan Tuhan kami dibangunkan untuk menikmati hari yang baru, menikmati segala ciptaan-Mu. Tuhan, kami mau mendasari hidup kami ini dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu hamba berdoa, Roh-Mu yang kudus tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang pertama dan kedua. Berkat atas rumah tangga nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Pentingnya takut akan Tuhan. Itulah inti renungan firman Allah di hari ini. Sebagai umat, sebagai orang percaya, firman Allah di hari ini mengajak kita, menasihati kita supaya kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang seperti apakah orang yang takut akan Tuhan? Dalam ayat 1 bagian B, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Orang yang hidup menurut sesuai firman Tuhan, itulah orang yang takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain juga, orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang takut berbuat dosa. Orang yang takut berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, takut berbuat hal-hal yang menyakiti Tuhan. Itulah definisi sederhana dari orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang takut Tuhan itu seperti itu, berarti kita bisa mendiagnosa diri kita. Kita bisa mengintrospeksi diri kita. Apakah kita termasuk dalam bilangan orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Pagi ini kita akan melihat dua manfaat, dua akibat atau dua pentingnya kalau saudara dan saya takut akan Tuhan. Ayat 1 berkata, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang berbahagia? Orang yang takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa pentingnya kita takut Tuhan. Karena ketika kita takut Tuhan, maka saudara dan saya akan berbahagia. Itu adalah akibatnya, dampaknya kalau saudara dan saya takut akan Tuhan. Itu berarti bahwa kebahagiaan itu hanya garansi bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang berbahagia adalah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena itu kita belajar. Kita berusaha, baik kita sebagai anak-anak maupun kita sebagai orang tua, supaya kita masuk kategori bilangan orang yang takut akan Tuhan. Karena akibat saudara dan saya takut Tuhan, maka saudara dan saya akan berbahagia. Dengan kata lain, kebahagiaan itulah jaminan bagi orang yang takut akan Tuhan. Yang kedua, akibat saudara dan saya takut Tuhan, manfaatnya kita takut Tuhan atau pentingnya kita takut Tuhan. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Siapa yang diberkati? Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, akibat yang kedua dari saudara dan saya adalah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kalau kita sebagai kepala rumah tangga, suami, kita takut Tuhan, maka hidup kita diberkati oleh Tuhan, istri kita diberkati oleh Tuhan, anak-anak kita juga diberkati oleh Tuhan, karena kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Makanya dalam ayat 3,
Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Itulah akibat dari kita suami yang takut akan Tuhan. Kehidupan kita diberkati Tuhan, keluarga kita diberkati Tuhan, istri dan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan, usaha kita diberkati oleh Tuhan, pelayanan kita juga diberkati oleh Tuhan, karena kita orang yang takut akan Tuhan. Bahkan seorang raja yang paling berhikmat yang pernah hidup di dunia, Raja Salomo, pernah berkata, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Takut akan Tuhan adalah mata airnya kehidupan. Karena itu mari sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, kita belajar dan berusaha. Kita berdoa supaya kita masuk dalam kategori orang yang takut akan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi keluarga seperti apa yang diberkati Tuhan? Saya percaya keluarga yang takut akan Tuhan. Orang seperti apakah yang diberkati oleh Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan. Suami seperti apakah yang diberkati oleh Tuhan? Suami yang takut akan Tuhan. Inilah pentingnya kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya kita semua merindukan kehidupan kita diberkati Tuhan. Saya percaya kita merindukan keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Saya percaya kita merindukan anak-anak kita diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita belajar dan berusaha supaya saudara dan saya takut akan Tuhan. Karena ketika saudara dan saya takut akan Tuhan, firman Allah berkata, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Mari kita mengintrospeksi diri di hari ini. Apakah saya termasuk orang yang takut akan Tuhan atau tidak? Ketika saudara dan saya dapati bahwa kita merasa kita belum takut Tuhan, mari kita belajar dan berusaha supaya kita jadi orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita mengintrospeksi diri bahwa kita sudah termasuk orang yang takut akan Tuhan, maka kita terus belajar, terus berusaha dan mempertahankan supaya kita sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ada dua pentingnya, ada dua manfaat bila saudara dan saya takut akan Tuhan. Yang pertama, saudara dan saya akan berbahagia. Yang kedua, saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan. Baik keluarga kita, bangsa kita, gereja di mana kita berada, pasti diberkati oleh Tuhan karena adanya orang-orang yang takut akan Tuhan. Kiranya renungan firman Allah di hari ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menjadi orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena kebahagiaan dan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan itu akan menjadi bagian dalam hidup kami, khusus orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapa di surga, Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, mampukan kami supaya kami boleh menjalani hidup ini sesuai dan seturut dengan firman-Mu. Hamba mohon berkat-Mu ya Tuhan, bagi umat-Mu yang boleh mendengarkan renungan harian di hari ini. Berkati mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha dan kesibukan masing-masing. Tuhan tolong dan Tuhan berkati umat-Mu dalam segala pergumulan hidup yang sedang dialami. Ya Tuhan, kuatkan dan teguhkan iman mereka dan berilah jalan keluar bagi setiap pergumulan mereka. Hamba berdoa menyerahkan umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Hamba menyerahkan dan pasrahkan seluruh hidup umat-Mu sepanjang hari ini dalam aktivitas dan kegiatan. Tuhan pimpin, Tuhan sertai dan berkati. Kiranya berkat Allah Ishak, Abraham dan Yakub itu menyertai dan mewarnai kehidupan umat-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, sampai jumpa lagi dalam renungan harian edisi berikutnya.